ada ya, saya juga katakanlah seorang pelukis, jadi memang pelukis yang idealis. Oke. Kalau saya katakan memang pelukis itu yang rata-rata idealis ya, lebih ke idealisnya. Jadi ada memang pelukis yang buat orderan aja atau memang Nah, kalau ini udah bunyi, tandanya kalian sedang menonton Kepo Karawang Ekra Podcast. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setiap minggunya ada Epo yang bakal menemani kamu yang nonton video ini di Kepo, dan setiap minggunya saya akan membawakan tamu yang berbeda di subsektor ekonomi kreatif. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah tahu subsektor ekonomi kreatif itu apa aja, ada 17 teman-teman. Tapi kalau saya sebutin satu-satu, capek banget ya. Karena kalian udah nonton di video sebelumnya, 17 itu ada apa aja. Nah, sekarang pun saya sudah membawa pelaku ekonomi kreatifnya. Ada Kang Iman di sini. Ada Bang Kang atau Don sudah mampir ke sini. Kalau Kang Iman sendiri dari pelaku industri kreatif di bidang apa nih? kebetulan saya di bidang lukisan ya. Lukisan. Tuh, itu. Nah, cuman lukisan juga kan banyak ya. Banyak jenisnya ya. Oke, siap. Banyak jenisnya, banyak alirannya juga. Banyak alirannya juga. Nah, Kalau Kang Iman sendiri? kebetulan melukis cat minyak sih ya, yang cuman kan istilahnya kalau yang berbakat itu rata-rata bisa juga. Oke. Misalkan sketsa wajah itu yang sering lakuin itu sketsa wajah. Sekarang berarti yang lagi ditekunin, kalau yang khusus lah Kang Iman ini mah. Ya dari sketsa wajah juga ada, masih banyak ya. Masih banyak juga irisan-irisan ini ya. Ada yang memang tergantung juga nanti misalkan medianya apa, atau misalkan tekniknya juga beda-beda. Misalkan kalau media ada yang memang dari pensil atau ada yang cat, ada yang memang istilahnya ada juga yang dari bahannya, misalkan kayak pirografi kan. Oke, ya, bakar itu. Jadi itu medianya yang beda. Nah, kalau sekarang nih kayaknya udah siap nih, udah bawa alat tulis. Ya, kebetulan saya juga sekarang lagi mendalami karikatur. Karikatur juga bisa jadi dua nih. Wow, banyak banget ya. Melukis ya. Sebentar Kang, saya juga suka melukis. Ya. Meluk sambil kiss. Enggak. Beda kalau itu jangan ditiru ya. Kalau ini mau bikin karikatur nih, coba. Karikatur juga kalau pada dasarnya kan karikatur itu lebih ke melebih-lebihkan ya, dalam artian yang memang cuman image-nya karikatur tok itu dulu memang dibuat untuk semacam sindiran-sindiran ya. Oke, siap. Nah, jadi sekarang berdasarkan yang lebih ke modernan, lebih ke jadi seolah-olah disebutnya lebih ke kartun. Nah, iya karena kartun gitu. betul, karena pandangan awam aja kayak saya dari awam melihat dengar kata karikatur tuh ya membuat kartun gitu. Ya. Tapi tadi itu yang tadi misalkan memang image-nya karikatur kan katakanlah ya terlalu lebay, dalam artian memang kesannya terus tadi image-nya memang buat sindiran rata-rata ya. Oh, oke. Kalau kartun memang just for funny. Iya, lucu-lucuan. Sekarang berarti mau bikin karikatur nih. Karikatur. Jadi sambil ngobrol nggak apa-apa ya? Boleh. Sambil ngobrol sambil mulai gitu. Nah ini teman-teman, mungkin di video sebelumnya juga saya pernah ngobrol kayak gini. Cuman itu melukis wajah saya. Tapi kalau ini nggak tahu nih, Kang Iman ini akan membuat karikatur wajah saya juga kah? Tapi dibuat dengan versi yang berbeda. Mulai seni ini, Ya. kegiatan ini tuh mulai dari kapan? Sebenarnya kalau secara bakat sih memang dari Kecil ya, yang kecil biasa ya. SD gitu suka menggambar gitu kan. Oke. Perkembangannya misalkan di sekolah bisa. Nah, untuk khusus sekarang sih sebenarnya baru 3 tahun belakang lah ya. 3 tahun. Iya. Oh.
baru, masih baru banget kan 3 tahun ya. Iya. Biasanya kan Iya. kalau seniman yang emang udah mendalami bidang tersebut, biasanya 20 tahun, Iya. 10 tahun lah minimal. Ini berarti baru 3 tahun. 3 tahun untuk total ya. Oh, total. Untuk total. Soalnya Iya. kalau dulu ya banyak. Oh, masih juga dari dulu. Nah, totalnya baru 3 tahun. Nah, Oke. Siap. Nah, by the way ini mau dibocorin mau bikin apa? Atau nanti hasilnya bakal surprise? Surprise aja ya. Surprise. Jadi Ya. kita pas terakhir nanti sebelum udahan kita akan lihat ini keinginan itu bakal berjalan apa. Gitu. Berarti emang dari dulu ya, dari kecil ya. Saya juga suka melukis sih, cuman ya lukisnya standar kayak gunung gitu. Gunung apa dulu nih? Gunung yang ada sawahnya gitu ya. Pasti gitu. di tengahnya ada. Iya, burung yang ada jalan gitu-gitu. Nah, Sama kadang saya ngelukis mantan. Pas saya liatin nggak ada gambarnya, kan mantan udah hilang. Bisa gitu, polos ya biasa polos kayak gitu ya. Siap keren. Dan untuk belajarnya sendiri, ngelihat orang lain atau ada yang ngajarin atau gimana nih Kang Iman? mungkin pada awalnya kalau rata-rata yang berbakat itu otodidak ya. Oke. Cuman seiring perkembangan zaman juga kita nggak bisa mengatur juga ya. Dalam artian memang ada media sekarang media ya, sekarang, ya, ya, banyak. bisa lewat media ya HP lah rata-rata ya. Dan memang bisa kita juga ada komunitas juga. Komunitas, ya. Terus istilahnya kalau sekarang misalkan bisa belajar ya dari YouTube. YouTube, dari ya. apa. Tapi kalau waktu kecil itu belajar dari siapa? Diajarin orang tua kah? Emang orang tua dulunya pelukis juga atau gimana? Oh enggak juga, memang kebetulan kalau dari keluarga nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada darah istilahnya pelukis ya? Nggak ada khusus darah pelukis gitu. Berarti bakat itu keluar dari Ya muncul dari sendiri aja kali ya. Muncul sendiri kalau seniman mah diberi apa ya? Kayak diberi kelebihannya tuh tek gitu, nggak tahu gimana tiba-tiba bisa ngelukis aja gitu kan. Iya. Kayak gitu. Pada dasarnya kalau bisa mah ya bisa aja gitu. Kadang ya mungkin ternyata kita tahu juga bahwa melukis itu pun ternyata bisa diajarkan ya, bisa belajar ya. Betul. Yang saya secara umum nggak bisa, sebenarnya saya kalau urusan menggambar nggak bisa kan. Ya berarti orang kayak saya pun bisa diajarin. Secara teknis ya. Secara teknis, oke. Secara teknis itu bisa diajarkan. Cuman memang ada istilahnya apa ya? Kalau dikategorikan ada gini, ada yang berbakat, ada yang tidak. Oke. Nah, kita bahas misalkan yang berbakat. Nah, kalau berbakat itu memang dari lahir, itu faktor bawaan ya, itu memang anugerah. Anugerah ya Jadi itu. tapi tadi yang kedua istilahnya memang minat. Nah, minat istilahnya yang nggak berbakat juga kalau memang minat bisa diajarkan dari itu. Jadi kalau yang berbakat bedanya nanti setiap dari itu tuh hidup. Nah, jadi Oh ya, kalau diajarkan juga apa. ada kan ada istilahnya, ada rohnya nih. Iya. Nah, Itu yang punya bakat. Oke. kadang-kadang Siap. istilahnya garisnya nggak bagus, nggak apa, tapi Nah. kesannya hidup. Iya, betul, paham, Itu paham. bedanya yang bakat. Nah, ada lagi yang memang tadi minat doang dalam artian memang artinya jadi mereka Belajar. belajar ada dari hasil pembelajaran yang ditekniskan. Oke. Karena ya memang dari tadi istilahnya dari memang yang udah berbakat dia menuangkannya, diteorikan lah ya. Ya benar-benar sih. Kalau saya juga kalau melihat seniman lain ya, Ya. misalkan bikin karya tuh ini orang yang kayaknya ini mah berbakat nih. Ya. Kadang ini yang belajar misalkan kayak kursus gitu-gitu Ya. akan kelihatan bedanya tuh. Betul. Ya, benar-benar. Jadi teknis banget deh Teknis kalau banget. yang belajar. Kalau Kang Imano berarti istilahnya berbakat. Bakat kebutuh. Makanya 3 tahun terakhir ini memutuskan untuk fokus nih di karikatur di karikatur. ya. Berarti kalau fokus emang penghasilan ada dong. Kalau kita berbicara ekonomi kreatif ya, Ya. ada berarti ya. Ada lah. Kalau misal kayak contoh bikin kayak gini, berapa nih kalau bikin kayak gini? Contoh karikatur. Tadi itu Sederhana. kalau misalkan harganya kita tadi mengelolanya kan pertimbangannya dari bahan. Ya tadi medianya mau pakai apa nih? Oh ya. Nah, misalkan mau warna juga, mau hitam putih itu ada tingkatan-tingkatan. Tapi kalau kayak bikin kayak gini, Kalau nih, sketsa doang, sketsa biasa aja. misalkan kadang-kadang saya juga kan apa istilahnya namanya gitu lah ya, karena
misalnya 50.000 loh untuk aparat ukuran Saya nggak apa. bawa lagi, nggak usah dilanjutkan udah dia. Udah utang ya. Boleh ditransfer ya, boleh. Kalau sekarang gue betul nggak baik ini kan sekarang, tapi bisa dilanjutkan. Jadi buat teman-teman intinya, kalau kalian memang mau membuat jasa wajah, cuman dibikin variatif. Muka kalian, cuma kayak dibedain gitu, dibikin kartunnya lah. Itu bisa sama Kang Iman, salah satunya ini nih, mungkin salah satunya mungkin saya gitu. Kalau begini sih katanya cuma 50 ribuan aja sekitaran, tapi mungkin kalau kalian ada request lain kayak warna atau medianya kanvas, beda lagi. Itu bisa nego ya. Salah. Dan kalau mau menghubungi langsung itu negonya lewat mana nih kan? Boleh lah banyak ya untuk media, tapi misalkan memang kalau memang lihatnya di acara ini boleh hubungi. Nah, itu. Tapi kalau karya-karya dari Kang Iman itu diposting di sosial media ada kan? Oh ada. Ada apa nama Instagram atau Facebook? Paling Facebook ya yang ada itu Kang Arau aja kalau Kang Arau. Aro, R-nya satu. Pokoknya tinggal search Aro, nanti kalau udah banyak gambar-gambar berarti itu yang benar. Betul. Samain aja mukanya sama kayak ini. Jarang pakai muka lagi. Oh, aduh. Pokoknya intinya yang ada karikatur dengan gambar-gambar yang keren itu berarti punya Kang Iman. Jadi bisa langsung kontak ke Facebook. Jadi langsung bisa nego ke situ ya. Bisa. Jadi mau bikin seserahan, misalkan mau apa namanya? Tunangan tuh. Oh iya, bisa. bisa. Mau bikin wisuda. Bisa. Nah, selama ini pelanggannya Ya, siapa aja tuh? Misalkan ini yang tadi itu, misalkan kayak yang mau nikah seserahannya, ulang tahun ya. ulang tahun yang memang sifatnya kalau karikatur atau kartun itu lebih ke event ya. Oke. Misalkan ada yang acara untuk perpisahannya. Hadiah berarti ya. Hadiah. bentuknya. Jadi dibikin hadiah sama yang pesen ya. Ini saya lagi ngintip. Ini bagus sih. Sambil ngobrol tapi bisa sambil menggambar. Kalau saya mah nggak bakal bisa teman-teman, cuma seniman yang asli lah. Kalau saya mah kan palsu ya seniman ya. Kalau ini mah asli, sambil ngobrol pun beliau ini Kang Iman dan keren banget. Ini padahal baru mulai berapa menit ya? Baru 10 menitan, tapi udah terlihat bagus banget ya teman-teman. Apalagi kalau pakai warna gitu kan, warna kanvasnya atau medianya dengan yang berbeda. Betul. Nah untuk sekarang kurang lebih yang seingat deh sama Kang Iman udah membuat berapa lukisan? Maksudnya lukisan apa ya? Apapun yang selama ini dibikin aja. Udah bikin karya istilahnya. Oh ya, karya-karya. Dari 3 tahun terakhir deh, karena ini kan fokus ya. Kalau dari dulu kan kayaknya banyak banget. Kayak beda. Sebenarnya kalau misalkan ada ya, saya juga katakanlah seorang pelukis, jadi memang pelukis yang idealis. Oke. Kalau saya katakan memang pelukis itu yang rata-rata idealis ya, lebih ke idealis nih. Jadi ada memang pelukis yang buat orderan aja atau memang pesanan gitu. Nah itu saya agak ngebedainnya di situ. Ada yang memang dia berkreasi sendiri tanpa bukan pesanan. Oke, itu imajinasi aja. Nah, Kayak itu. ngelukis. Berarti udah total berapa kira-kira? Total udah lebih lah 50 kalau memang karya ya, karya lukis. 50 lukisan teman-teman luar biasa keren. Kalau saya mah bikin satu lukisan kayaknya selama 3 tahun itu baru beres. Kalau yang hebat dong. Kira 3 tahun terakhir tapi udah bikin 50 lukisan, keren banget sih. Yang menurut Kang Iman, oh ini kayaknya spek banget ini bisa. Ada nggak? Atau memang semuanya aja? Oh iya, setiap pelukis atau memang itu ya rata-rata mereka Menilai lukisannya sendiri nih. Ini juga kata orang. Siap. Jadi memang mungkin melihat perkembangan saya juga. Jadi saya kata orang ada ini ya apa istilahnya ada khas lah ya, khas dari coretannya yang memang acak-acakan. Ya. Kebetulan nggak bawa contohnya ya, nanti mungkin bisa nyusul. Jadi ya karena memang itu jadi seolah-olah nggak rapi lah ya. Soalnya kalau dalam istilah sekarang lebih
ke describer. Wah, Yang siap. Jadi acak-acakan tapi ya berbentuk lah. Saya sambil ngudut gak apa-apa ya. Oh, boleh. Kalau akan juga mau ngudut silakan, karena di sini mah bebas lah, seniman mah. Sambil ngudut biasanya ada inspirasi ya. Biasa. Gitu. Berarti yang lukisan tersebut yang apa scribble itu yang merasa bahwa ini gue Lebih nih. identik Oh, ya. oke. Rata-rata gitu misalnya, nah, memang ada teman-teman yang memang ya kebetulan mungkin mengikuti atau apalah ya. Jadi mereka udah tahu lagi nih, ini pasti coretannya Kang Iman. Oke. Dengan ketidakjelasan. Ketidakjelasan dari seni itu adalah apa ya? Ya mungkin kalau awam menilainya Iya. ketidakjelasan, tapi kalau untuk seniman mah itu ada artinya. Nah, Gitu ya. Kita juga kan kadang suka melihat nih kayak gambar atau lukisan yang cuma suka coret aja, tapi harganya ada yang ratusan juta itu kan. betul. Nah kalau secara umum kan, naon iya gambar coret-coret tapi harganya 100 juta gitu. Iya. Dalam pandangan awam mungkin akan seperti itu, tapi kalau dari pandangan seni itu ada nilainya gitu. Mungkin ada prosesnya, dari pembuatannya, dari kenapa lukisan itu dibikin. Kalau kemarin saya sama budget tuh, Oh iya. katanya kalau itu dari pelukisnya pun bisa menjadi sebuah nilai lebih untuk lukisannya sendiri. Setuju ya mungkin ya buat teman-teman yang lain pun, yang karya lain pun, kalau siapa yang membuat biasanya itu akan ada nilai lebih untuk kamu. Oh betul. Setuju kayak gitu ya. Tapi kalau untuk Kang Iman sendiri kalau bikin ini di mana sih Kang? Biasanya nongkrongnya gitu? Nongkrong sih. Nah, justru sebelum pandemi ini kita misalkan Ya. biasa nongkrong ya dalam artian ya tadi lapak atau sengaja buat sketsa. Biasanya kita di Lapang Karawang Pawitan, Pawitan, oke. atau di Singapura Bangsa tuh. Cuman karena ya musim pandemi ini kan kita jadi Oh bisa. Di situ maksudnya bikin karikatur atau cuma nongkrong atau gimana tuh? ya lebih ke kita buka sketsa juga. Oh bukan sketsa, Sketsa buat, jadi. buat yang di situ. Nah, gitu. Oke. siapa yang suka dan mau memang ayo aja. Oke, siap. Kalau saya ke ini mungkin tempat umum sih ya. Kayak di Bandung tuh kalau lewat jalan Braga. Braga ya, di situ kan tuh banyak tuh tukang lukisan, atau di jalan raya pokoknya di Bandung mah di pinggir jalan tuh udah banyak tukang lukisan kayak gitu. Nah di Karawang ada nggak sih kan spot khusus si tukang lukisan tuh ngumpulnya di dinya atau menjual karyanya tuh di dinya gitu? Ada nggak di Karawang? Eh, setahu saya sih belum ya, belum sempat. Dulu kita juga komunitas pengennya seperti itu. Nah ini nih seru nih. Tapi ya dari itu misalkan karena memang nggak mudahnya, yang nggak mudah tuh konsistensinya itu. Oke. Karena memang ya tadi istilahnya kendalanya memang tempatnya juga mungkin belum ada yang khusus kan, kita kalau misalkan sembarangan juga nggak enak juga. Jadi selama ini tempat khusus untuk menjual lukisan kalau di kota lain mah ada lah ya. Iya. Tapi di Karawang berarti belum nih Kang ya? Nah, setahu saya belum lah ya. Insya Allah setelah video ini diupload, can oke. Ada insya Allah ya. Amin. Insya Allah nanti teman-teman apa istilahnya komunitas pelukis ini bikin riungan terus menentukan satu tempat bahwa kalau mau beli lukisan mah di jalan Eta. Nah, itu kan keren ya. Betul. Siap, siapa tahu nih ada di Parbud Kabupaten Karawang, pastinya kita akan didukung lah sama Amin. di Kabupaten Karawang, pastinya dari ekraknya sendiri akan mendukung teman-teman pelaku industri kreatif ya. Mudah-mudahan ada ya, jadi kita pun nggak bingung gitu kalau Iya. pengen bikin lukisan kayak gitu. Terus ada juga kan yang misalkan ya yang dari luar atau apa kan butuh cenderamata atau misalnya tadi kenang-kenangan ya. Betul. Kan kalau misalnya memang dikhususkan tempatnya Ada tempat asik ya. Asik sebenarnya kan banyak potensi di Ada daerah potensi, kita ya. potensi. Tapi akan menilai atau melihat kayaknya tempat ini bagus. Nah, ada nggak dari pandangan dari pelukisnya aja deh, dari pelakunya nih. Apa ya di mana ya? Kita tuh pengen nongkrong di situ, cuman masih naon dirinya tuh. Gitu. Ada nggak tuh? Sebenarnya gini ya, kalau misalkan ramai juga nggak menjamin juga ya. Ramai orang tapi nggak Iya, jamin. iya, Gitu. betul. Terus tadi sih ya pengennya memang lebih di apa ya di Karangpawitan mungkin idealnya. bisa lah kadang Akan kan di situ nongkrong mungkin ya. Nah, cuman memang tadi itu memang harus ada formalitasnya juga biar memang tadi ya lebih nyaman. Betul. Tadi lah, ya bentuknya
Iya, seperti ini. Nah, atau kan di sini nggak apa-apa sih. Nah. Jadi siang ini jadi tempat lukisan, malam jadi dibikin podcast. Ini sambil ngerokok, ini udah selesai ini ya kita malam ya syutingnya ya. Takutnya itu masa sih tuh. Jadi mah kita udah selesai terawih, bahkan tadi udah jemaah. Ini udah jadi nih kata Kang Iman. Walaupun tadi saya ngelihat durasi ini kayaknya baru 20 menit ya. Cuma selama 20 sambil ngobrol lagi. Orang lagi bikin ngelukis digangguin. Tapi ya baik lagi kalau sering nongak di kumah aja. Kalau lagi diajak ngobrol hasil lama tetap perfect. Coba kan saya lihat hasilnya kayak gimana nih. Cuman memang ukuran sketsa begini ya, jadi nggak terlalu. Karena kecil lah ya. Nah, ini kalau saya sering makan sebelum tidur. Jadinya cabi. Nah, ini yang disebut dengan karikatur itu ya. Karikatur. Jadi ini mukanya muka saya setuju muka saya. Cuman dibikin karikaturnya jadi ada kayak cabi-cabi gitu. Terus tadi kata Kang itu ada doer-doernya. Dibikin doer biasanya kayak gitu ya, dibikin doer ya. Cuman ini udah bagus juga sih hasilnya, luar biasa. Nah, kalau itu Turun kan, turun Iya, kan. iya. Siap nanti saya buat pajangan. Soalnya kalau karikatur ini lebih ke nangkap karakter ya. Nangkap karakter, oke. Jadi ya tadi itulah dia lepas dari ikatan yang memang istilahnya tadi ukuran yang idealnya nggak Betul, bisa. betul, Tapi oke. karakternya dapet tuh. Ya anu deh apa nih yang jadi khasnya? Betul, betul. tangkap di situ aja. Tapi selama 20 menit bikin gini mah, ya saya mah gak bakal bisa. Ini mah udah luar biasa banget gitu. Nah sekali lagi kalau misalkan mau apa ya bikin karya sama Kang Iman, bisa mobil atau nomor deh, atau mungkin datang langsung ke rumah. Kemana kira-kira kalau mau bikin karya atau mau bikin orderan? Boleh kalau misalkan ini boleh ke apa? Ke Facebook saya. Oke. Kebetulan bisa cari Arrow Iman Siloka, ada tren namanya. Nah, Saya nama artis beda. siap. Seniman mah namanya harus kayak gitu. Ya, boleh juga misalkan langsung ke rumah boleh. Boleh. Workshop lah ya. Nah, sambil main-main boleh lah. Di mana tuh kan? Kalau rumah kebetulan saya agak di pinggir kota. Gak apa-apa. Ya, itu juga rumah orang ya. Itu daerah Telaga Sari ya. Telaga Sari, wih. Telaga Sari ya. Yang orang-orang Telaga Sari boleh Orang-orang datang. Telaga Sari punya seniman yang luar biasa dan Kang Iman yang sering bisa. Nanti datang ke Telaga Sari aja ya. Atau ya minimal inbox dulu di Boleh di Facebook nanti ketemuan lah gitu sama Kang Iman. Siap. Atau nuhun nih Kang, sudah mampir ke sini dan terima kasih juga udah bikin karikatur wajah saya ini. Saya bakal simpan di kamar saya. Jadi kalau saya ngeliat wajah ini tuh teringat. Iya, minimal tikus dijamin. Tikus Tanpa ini juga tikus udah sama saya. Jadi kurang lebih seperti itu obrolan kita sama Kang Iman. Jadi ada pelaku industri kreatif karikatur, Ya, bidang seni rupa yang rupa. memang khususnya lebih ke sketsa kartun. Oke. Jadi siapa lagi yang bakal saya undang ke Kepo atau Karawang Extra Podcast? Jangan lupa untuk subscribe akan jadi tahu terus bidang tamunya di sini. Soalnya hebat-hebatnya. Siap. Oke. Jadi terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan silakan untuk share ke siapapun biar semua orang tahu bahwa Karawang ini punya potensi industri kreatif yang luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.